FM 94 Mojokerto, memulai itu lebih mudah daripada menyelesaikan. Nah Sobat R, ini sudah datang loh Dokter Adi. Tuh bener kan, pasiennya banyak tadi Sobat R. Makanya agak telat dikit. Tapi Alhamdulillah Dokter Adi sudah sampai ke studio dengan selamat ya, bersama dengan Mbak Siska. Oke, kita ucapkan selamat datang dulu buat Dokter Adi. Mbak Siska, selamat datang ya. Selamat pagi Dok. Selamat pagi, mana? Baik ya kabarnya? Alhamdulillah. Berangkat jam berapa tadi dari rumah? Dari rumah 6:30. Dulu kadang sekolah ya Dok ya. Kalau kita kayak Lijo ya, paginya jam 5 pagi. Jam 5 lagi. Oke, Mbak Siska, kabar baik ya? Baik. Oke, Dok, kita pagi hari ini bicara soal demam berdarah. Iya. Nah, ini ngobrol soal berita-berita yang terakhir beberapa minggu ini muncul ya, belasan daerah di Jatim. Betul. Ini juga dinyatakan KLB kan, Dok? Betul, KLB. Dan salah satunya ada nama Kabupaten Mojokerto juga. Iya. Nah, kayak gitu, Dok. Kita ngomongin soal demam berdarah nih Sobat R ya. Nah, Dok, bisa dijelaskan bagaimana sih sampai demam berdarah ini menyerang kita gitu, Dok? Kan katanya yang nyamuk zebra cross itu. Nyamuk zebra cross itu yang itu putih itu putih. Aedes aegypti. Ada yang telaten ya, menggaris-garis putih. Iya banget itu pokoknya. Nah, ini kok bisa sih, Dok? Apa gara-gara istilahnya digigit doang atau tubuh kita pas dalam kondisi memang nggak bagus ya istilahnya itunya kondisinya gitu, terus gampang terserang atau gimana nih, Dok? Betul, ya. Jadi sebelum kita menyentuh ke demam berdarah, kalau kita berpikir atau kita rasakan di kehidupan sekitar kita, di sekitar tubuh kita, virus itu begitu banyaknya. Virus itu begitu banyaknya dan siap menyerang atau masuk ke dalam tubuh kita. Masuk dulu ya. Terus nanti menyerang dan tidaknya itu kan belum tentu, karena kalau kita ngomong virus itu nanti juga kita akan berhubungan dengan kekebalan tubuh kita. Virus kita banyak yang menyerang atau masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak menimbulkan gejala. Kenapa? Karena sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita kuat ya. Dan virus bisa masuk ke dalam tubuh kita itu dari berbagai macam tempat atau berbagai macam jalan ya. Salah satunya yang akan kita bahas ini adalah virus dengue atau virus demam berdarah yang kebetulan dia masuknya melalui suatu atau sebuah jenis binatang nyamuk ya, sejenis nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang kemudian dia akan bukan menggigit ya kan, dia nggak punya gigi ya, dia istilahnya sebenarnya untuk menyedot darah kita ya, menghisap darah kita itu untuk kepentingan dia menetaskan telurnya sebenarnya itu dengan media darah. Nah, darahnya yang dipakai adalah darah kita. Nah, ketika dia memasukkan moncongnya itu menusukkan ke kulit kita, kemudian terbawalah virus dengue itu masuk ke dalam aliran tubuh, ke aliran darah atau pembuluh darah kita, kemudian dia akan mengalir melalui aliran darah dan akan menyerang ke seluruh tubuh. Nah, kalau imun kita atau kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu kuat ya. Walaupun kita sedang terserang, ya tidak akan muncul gejala. Kalaupun muncul gejala ringan. Kalau sampai tubuh kita lemah, imunitas kita lemah, akan muncul gejala-gejala yang berat. Bukan hanya demam, tapi akan terjadi perdarahan. Disitulah namanya demam berdarah. Oke. Jadi intinya di sini kalau kita pengen terbebas dari semua virus-virus itu ya daya tahan tubuhnya ya. Betul. Salah satunya istirahat pastinya, makan juga. Betul. Ya. Kalau perlu suplemen atau vitamin kalau memang asupan gizi kita tidak seimbang. Tapi kalau sudah seimbang, di situ kita juga mengkonsumsi vitamin dari sayur, dari buah-buahan yang itu merupakan vitamin alami. Insya Allah imun kita juga kuat. Iya. Oke, buahnya pun juga yang aman ya, bukan buah-buah sekarang lagi ini. Yang dari California itu, Kalimantan. Oke, ya Dok. Itu tadi dari sisi kita adalah menjaga kekebalan tubuh, daya tahan tubuh kita untuk selalu fit. Tapi bagaimana dengan pengaruh yang ada di lingkungan kita, Dok? Misalkan demam berdarah kan biasanya identiknya itu sama nyamuk, air, genangan air. Kayak gitu, Dok. Betul. Oke. Jadi untuk kasus demam berdarah yang kita baca sekian minggu ini ya kalau nggak salah itu sudah menjadi KLB di Jawa Timur, itu kalau kita menengok sekian belas tahun lalu itu sebenarnya sudah merupakan siklus tahunan. Di bulan-bulan ini biasanya sampai nanti selesai musim penghujan ya.
Maret, April itu itu mesti ada aja gitu itu kemudian dicanangkan KLB itu ya, karena memang sudah ada survei yang menunjukkan shock atau bahkan ada pasien yang meninggal kemudian nyatakan KLB. Kalau ada yang meninggal berarti nyatakan KLB ya, gitu juga sih. Itu karena ada evidence lain ya, jadi pendataan tertentu ya yang menunjukkan KLB atau tidaknya ada standar-standarnya. Cuman biasanya ini memang sekali lagi siklus tahunan yang tetap harus diwaspadai. Okay. Ya, harus diwaspadai. Nah, terkait dengan lingkungan di sekitar kita, kalau itu penyebabnya karena pergantian musim atau perubahan musim yang tidak bisa kita prediksi, memang kita sulit untuk mengintervensi. Tetapi kalau untuk masalah sanitasi, lingkungan, kebersihan, sebenarnya itu kan nanti kembali kepada kesadaran kita, budaya kita, kebiasaan kita, bagaimana kita hidup bersih, pola hidup bersih ya. Kalau teori sudah jelas, berita atau penyuluhan sudah gencar dilakukan, tapi kok ternyata tetap aja masih ada yang berpola hidup yang kotor, terus air dibiarkan menggenang sekian hari, tidak pernah dibersihkan. Ya sudah, memang itu nanti akan terjadi KLB berikutnya, tahun lagi KLB lagi, tahun berikut KLB terus. Ya, kapan selesainya tidak ada KLB gitu loh. Kalau nyamuk, binatang tidak bisa kan kita salahkan. Dia juga butuh hidup, tapi bagaimana agar dia tidak berkembang biak. Ya. Pemberantasan sudah ada, misalnya fogging, misalnya abatisasi dan segala macam. Tapi apakah itu sudah 3M kalau dulu ya? Ya, apakah itu sudah efektif atau belum selama budaya atau kebiasaan kita belum dirubah secara lebih bagus. Gitu ya. Dok, kebanyakan kalau demam berdarah itu dari musim kemarau ke musim hujan. Kenapa ya, Dok ya? Ya. Kalau hujan ke kemarau enggak ya, Dok ya? Ya. Sekali lagi kan kalau kita logika, begitu kemarau kemudian ke musim hujan, tempat-tempat yang selama ini kering tidak terisi air kan akan terisi air, ya kan? Gitu. Nah, kalau tempatnya itu cukup bersih lah, kita nggak menganggap itu sangat bersih, tapi cukup bersih, tidak langsung kontak dengan lumpur di dalam tanah, disitulah justru kesukaannya nyamuk-nyamuk itu tadi ya. Itu untuk meletakkan telurnya untuk menetas menjadi jentik-jentik. Itu. Kalau yang langsung dengan tanah malah enggak ya, Dok ya? Nah, disinilah kekhususan karakter dari Aedes aegypti. Berbeda dengan nyamuk-nyamuk lainnya. Jadi kalau menggenangkan, mungkin buat sobat air, kalau menggenangkan air tambahi tanah aja, biar nyamuk lain aja, jangan Aedes aegypti gitu ya. Tambah kan? Kotor. Iya. Malaria. bukan itu solusi yang baik itu tadi. Kalau orang terkena demam berdarah, Dok, ini tandanya seperti apa sih? Kalau ngomongin demam berdarah pasti demam gitu ya. Terus apakah juga berdarah sih kayak gimana? Nah, atau mungkin ciri-ciri yang lainnya seperti apa tandanya, Dok? Iya. Jadi ketika nyamuk tadi masuk atau menancapkan moncongnya ke kulit kita tadi ya, kemudian virus dengue itu kemudian masuk dan mengalir ke aliran tubuh kita, secara refleks sebenarnya tubuh kita akan melawannya. Nah, sampai sejauh mana kekuatan kita untuk melawan itu loh yang tergantung dari gejala apa yang nanti akan muncul. Mungkin kalau yang ringan panas, jadi tanda-tanda infeksi apapun, hampir semua infeksi itu akan ditandai dengan panas ya. Virus, kuman, bahkan jamur juga kadang-kadang juga akan muncul panas ya. Nah, kalau virus itu biasanya yang khas panasnya langsung tinggi. Itu yang membuat kadang-kadang keluarga pasien atau pasiennya menjadi panik karena panasnya langsung tinggi. Padahal justru disitulah ada hikmahnya. Kalau panas tinggi kan biasanya kan orang-orang langsung khawatir kan, panik, langsung memeriksakan ya. Meriksakan itulah kemudian langsung bisa kita intervensi dengan obat kan. Iya kan, kita ketahui atau kita periksa labor segala macam. Berbeda kalau panasnya panas yang biasa hangat-hangat gitu biasanya dibiarkan aja. Istirahat aja atau minum yang banyak gitu. Tapi kalau tinggi biasanya, nah itu juga mau dikimah. Cuma tetap kita harus memantau terus, jangan sampai muncul gejala yang lain selain panas. Jadi untuk demam berdarah memang ada sekian macam gejala. Pertama, kalau imunitasnya sangat kuat, tidak muncul gejala kadang. Tidak muncul. Biasa aja berarti. Ya, hanya mungkin rasanya badannya nggak enak aja. Ya. Kemudian kalau imunitasnya agak lemah, baru muncul
badannya panas, panas tinggi. Panasnya biasanya yang tinggi itu hari pertama sampai hari ketiga, nanti hari keempat itu akan dingin. Tapi dinginnya harus kita pantau, apakah dinginnya itu memang dingin untuk masa pemulihan penyembuhan atau malah terus terjadi shocknya. Shocknya itu adalah hari ketiga keempat ya, secara teoritis seperti itu kalau tidak tertangani secara bagus, karena disitulah masa inkubasinya mulai memunculkan tanda-tanda perdarahan. Kalau dilaboratkan, misalnya kita periksa laborat, trombosit akan turun atau bahkan sangat turun. Padahal kita tahu trombosit atau platelet adalah bagian dari darah ya, yang dia fungsinya untuk pembekuan darah. Kalau dia banyak loss, keluarnya bukan bukan keluar dari tubuh, tapi dia ada di sela-sela pembuluh darah atau namanya ruang interstisial. Di situ menyebabkan darah yang ada di dalam pembuluh darah menjadi kekurangan trombosit dan akan terjadi perdarahan. Perdarahan yang seperti apa, Dok? Perdarahannya pun bisa bermacam-macam ya. Kalau yang paling mudah mungkin karena kita periksa dulu secara melihat ya, secara melihat ya, kita melihat kulitnya, apakah memang ada tanda-tanda perdarahan di bawah gitu. Kulit merah-merah atau kita sebut sebagai petikye atau bercak-bercak merah. Dan bercak-bercaknya untuk demam berdarah ini juga khusus ya, berbeda dengan karena gigitan nyamuk yang lain. Kalau kita nyamuk lain mungkin yang paling mudah kita tekan sambil kita jembreng gitu ya, itu akan hilang, akan kabur merahnya. Tapi kalau ini karena dia di dalam ya, nggak di luar gitu. Karena kalau merahnya yang biasa itu kan hanya melebar aja, pembuluh darahnya melebar, ya, sebagai efek radang dari gigitan nyamuk yang lain. Tapi kalau ini bukan melebar tapi pecah, bolong atau lubang pembuluh darahnya tadi. Nah, sehingga bukan pelebaran tapi memang darah di situ. Dan kalau darah ketika kita longgarkan atau kita jembreng itu kulitnya ya nggak akan hilang, nggak akan ada efek apa-apa. Iya, tetap aja begitu darah. Nunggu nanti sampai dia akan terserap sendiri oleh tubuh. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira seperti apa Sobat R penanganannya atau apa yang harus dilakukan begitu ya. Nah, sabar aja. Nanti kita akan lanjutkan obrolan bersama dengan Dr. Adi dan juga Mbak Siska dari Rumah Sakit Gatul tentunya. Tapi Sobat R yang mau gabung silakan aja, bisa tanya-tanya soal demam berdarah mumpung ada Dr. Adi di sini ya. Bisa lewat telepon 3-nya 4 kali 94, SMS-nya di 081234594400 tentunya. WhatsApp juga boleh. Kalau mau BBM silakan invite aja pin kita di 73D7CD4E. Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto, live streamingnya www.rfm94. Oke, Dok. Ada ini sudah ada yang tanya lewat BBM, Dok. Ada Mas Raditya. Ini mau tanya, Dok, kalau sirup kurma sama buah jambu merah bisa mencegah DBD nggak, Dok? Katanya gitu. Memang kita sering dengar ya, karena jambu merah kayak gitu. Gimana itu, Dok? Ya, mencegahnya itu mungkin bahasanya harus diluruskan dulu, bukan Mbak. Mencegah ya, kali ya, kalau Dok, mencegah ya? itu bukan metode seperti itu, tapi itu salah satu cara karena itu dua-duanya kan dari buah ya, kurma, jambu merah atau jus-jus yang lain. Itu kan dari buah yang memang dia mengandung vitamin C, ya, dan vitamin itulah yang akan memperkuat dinding dari pembuluh darah kita, sehingga diharapkan akan menutup tadi yang saya katakan bolong-bolongnya itu, pendarahannya itu, sehingga otomatis kalau tertutup ya tidak muncul atau tidak timbul perdarahan atau lossnya trombosit tadi. Dengan begitu pasien diistirahatkan, makan minum yang banyak, gizi yang cukup, trombositnya akan makin lama akan naik sendiri karena tidak ada yang hilang dari pembuluh darah. Tepatnya ini adalah jenis minuman yang disarankan ketika kita sudah terkena DBD ya, Dok, bisa dipakai. Tapi juga bisa kok, Mbak, dikonsumsi manakala musim-musim begini daripada kita nanti terkena kemudian muncul gejala ya enggak apa-apa dikonsumsi aja. Temboknya ditebelin dulu mungkin. Iya, betul. Tapi kalau mencegah agar tidak masuk ke dalam tubuh kita bukan itu caranya. Ini nampaknya udah ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo. Hola. Halo, selamat pagi.
Nggak ada suaranya. Oke deh, boleh dicoba lagi nanti ya. Oke, kita coba lagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo. Selamat pagi. Dengan Mas Ayi, Mbak. Oh, Mas Ayi. Nggih, monggo Iya. Mas Ayi. Mau tanya apa sama Dokter Adi? Ini tentang apa ya? Demam berdarah, Mas. berdarah, Mas. Waduh. Bangun Ya, tidur. apa sih sampean iki bangun turun Iya, bangun. Tangi turun ta, Mas? Nggih. Oke. Ya apa sih Mas Ayi iki? Ya, Takon lamuk sing cowili gitu. nyamuk yang kecil, heeh. Sing nyokote garek Oh kuat. iya, ada Iya. kan ya Dok ya, kadang kecil tapi masalah oh, itu panas. nyamuk nyar-nyaran itu biasa nih. Di kei obat salep yo pancet aja kuat. Iku Di- teko opo nih? Apanya? Kenapa gitu ya? Heeh. Oke, itu aja. Ada lagi? Iya, ikut Mbak. Oke, terima kasih ya Mas Oke, Ayi makasih, ya. Mas Ayi. Oh, saya tahu. Tadi Mas Ayi itu tidur terbangun gara-gara Yang digigit nyakit. sama Oh. nyamuk yang kecil Tuh. ini. Akhirnya keluar Akhirnya nyamuk-nyamuk, langsung telepon. gabung gitu ya. Halo, Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tika. Selalu saja begini. Oh, Mbak Yuni, Mbak Yuni, Bu Yuni ta ini? Sinoman, Mbak. Oh, di Sinoman. Oh, Ibu, ini loh, siapa itu loh? Sayyidianto. Yes, Ibu Sayyidianto. Nggih, monggo, Bu. Sebenarnya tadi saya yang pertama telepon, tapi nggak keluar suaranya. Oh, alah, Oh, kenapa Ibu. Bu kok nggak keluar suaranya? Lagi semedi belum selesai. Loh, waduh, iya. kok kayak pendekar aja semeti Ibu ya. Nggih, monggo, Bu. Oke, pertanyaannya Ibu. Ya, Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Iya, Ibu. yang saya ketahui, sesering mungkin sakit DB itu disertai dengan tipes. Tipes. Mengapa selalu Iya. begitu? Iya. Apakah karena perbedaannya terlalu tipis untuk gejala-gejalanya, atau memang ada indikasi yang lain? Itu yang pertama, Dok. Iya. Kemudian yang kedua, ada seorang pegawai rumah sakit ketika dilakukan pengasapan itu malah nggak mau. Nanti katanya malah makin menjadi-jadi nyamuknya. Fogging itu ya, Bu ya. Iya. Iya. Apakah memang seperti itu atau bagaimana solusi yang terbaik? Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Sayyidianto ya. Oke, sebelum ke Ibu Sayyidianto, ini ke Mas Ayi dulu, Dok, yang tadi terbangun gara-gara nyamuk kecil tadi, Dok ya. Iya. Kadang-kadang ada memang ya, Dok ya, kecil tapi kalau ini aduh, Bengkel loh. masih nempel gitu loh gatalnya tuh, Dok. Nah, itu gimana? Dikasih salep tetap gatal juga. Tapi yang jelas ini bukan nyamuk Aedes aegypti ya, Dok ya? Insya Allah begitu. Bukan, ya. Insya Allah bukan. Itu nyamuk jenis apa itu, Dok? Nyamuk anyaran katanya. Komennya aja cowili. Semangat 45. Iya. Dia nggak ngerti. Cek nyar-nyaran iso nyokot ya, Iya, nanti langsung. dicokoti ngono. Langsung. Jadi gini, kenapa sampai gatal seperti itu? Itu memang juga tergantung dari sensitivitas kulit kita masing-masing. Ya, ada juga yang beberapa pasien itu sampai saya guyoni karena kakinya itu enggak karu-karuan. Maksudnya gak karuan gimana, Dok? Banyak pulau-pulaunya gitu lah. Oh, bentol-bentol gitu, Dok. Telusur, enggak, sudah jadi kayak semacam dermatitis atau eksim yang parah gitu ya. Karena gejala awalnya katanya karena tergigit nyamuk, cuma karena kulitnya sangat sensitif, kemudian digaruk-garuk dan selanjutnya akhirnya menyebar. Gitu. Oh, kayak bekas-bekas luka gitu ya. Betul, iya. Nah, jadi tergantung sensitivitas kita. Iya. Kemudian juga tergantung dari jenis nyamuknya, karena jenis nyamuk juga banyak. Demam berdarah aja ini ada. Sebenarnya berapa, Dok? Ada berapa kurang lebih? Banyak ya, Dok ya? Nggak bisa gitu Nggak bisa saya. gini ya? Cuma ya itu tadi. Kalau yang ada yang kalau gigit sambil nungging gitu kan ada ya. Yang Oh, jenis iya. malaria itu kan gitu. Ada yang sampai nungging gitu ada. Itu juga sangat gatal rasanya ya. Jadi mungkin Mas Ai ini juga kulitnya cukup sensitif. Sensitif ya. Kenapa gatal? Karena ada suatu proses radang ya. Proses radang. Jadi ketika tubuh kita atau kulit kita itu terkena oleh nyamuk tadi, langsung bereaksi dengan mengeluarkan istilahnya cairan-cairan atau sel-sel radang. Dan sel-sel radang itu memang ada di sekitar pembuluh darah atau di bawah kulit itu. Kemudian karena dikeluarkan oleh tubuh kita akan muncullah rasa gatal. Rasa gatal. Jadi dia sudah sempat loh ambil salep tadi walaupun bangun tidur. Cuma kayaknya nggak sabar untuk menghilangkan gatalnya. Jadi memang benar untuk obat-obat yang aman ya menurut saya memang kalau itu cukup dengan obat
topikal atau obat luar ya cukup disalepi aja, Gitu atau aja, kalau areanya luas ya pakai talek atau bedak. Tapi kalau yang sangat berlebihan reaksinya, bolehlah nanti dengan obat-obat minum, tapi cukup dengan obat-obat anti alergi aja. Tapi kalau yang jenis kayak gini nggak membahayakan ya dok ya? Nggak, Yang mau kecil kayak gini ya? asalkan itu tidak terlalu berlebihan tadi reaksi gatalnya itu. Gitu ya. Ya. Daripada yang nggak Pas gatal nyetir. tapi moro-moro demam berdarah, mending iku- gatal iki loh. gatel gue suntingnya pas ternyata pas nyetir bokor loh. Iku mobilnya paling mari brosem-brosem paling kalau lampunya. Yang kedua tadi dari Ibu Sayudianto, ini Dokter Ade tentang DBD dan tipes tadi ya. Iya. Kenapa selalu bergabung gitu mereka? Selalu kayaknya? bergabung. Kita memang biasanya menjelaskannya itu setelah melihat hasil laborat, Mbak. Mungkin ini memang dialami sendiri oleh Ibu Sayudianto ataupun entah keluarganya atau Ibu Sayudianto sendiri atau putranya dan sebagainya. Iya. Tapi berdasarkan hasil laborat biasanya, Mbak. Jadi ketika hasil laborat menunjukkan tifus, entah itu IgM salmonellanya positif atau widalnya ada yang positif, kemudian diikuti dengan penurunan trombosit, ya, trennya kok turun begitu. Kita bisa menjelaskan memang, Bu, ini kemungkinan panasnya ada 2 penyebab bersamaan, tifus dan gejala ke arah demam berdarah. Karena kita memang sampai sejauh ini belum bisa melihat virus demam berdarahnya itu dari hasil laborat. Paling kita melihat dari hasil pemeriksaan laborat itu berdasarkan enzim-enzimnya yang dihasilkan dalam tubuh. Nah, itu kemudian kalau kita jelaskan seperti itu, akhirnya Ibu Saidah mungkin juga menyimpulkan kok bersamaan, kok selalu bareng, padahal penyebabnya berbeda. Beda. Kalau ya. demam berdarah itu virus, kalau tifus itu adalah bakteri atau kuman. Organ yang diserangnya pun juga berbeda. ya? Kalau demam berdarah itu ke pembuluh darah, darahnya. sistem kekebalan tubuh kita. Kalau tifus yang diserang adalah organ-organ di daerah abdomen atau pencernaan. Gitu. Terus cara biasanya masuk memang ada ke hubungannya dalam dengan makanan ya, Iya. kalau tifus ya dok ya. cara masuknya ke dalam tubuh pun juga berbeda. Iya. Kalau tifus itu melewati makanan atau alat makan atau bahan-bahan makanan udah yang ada memang bakterinya tadi. masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita dalam hal ini, dan dia mengandung kuman atau bakteri tifus. Kalau ini kan lewat nyamuk. Kenapa bisa bersamaan? Karena ada fenomena bahwa trombosit bisa menurun ketika tifus positif. Sama ya, hampir Karena sama, dia sama ya, demam berdarah juga. melewati aliran darah juga, infeksinya itu, sehingga juga akan bisa mengganggu pembuluh-pembuluh darah dan memberikan fenomena trombosit positif. Atau pada orang-orang atau pasien yang memang kondisinya Bener-bener gizinya nggak bagus, itu juga komponen, bukan hanya trombosit, kalau seperti itu komponen-komponen yang lain juga akan turun. Gitu ya dok ya. Jadi seolah-olah trombosit turun, tifus positif, akhirnya dijadikan 2 kesimpulan, demam berdarah dan tifus. Padahal belum tentu demam berdarah, karena tifus sendiri juga bisa menyebabkan trombosit turun. Oke, jadi memang ada hampir kesamaannya mirip, dok ya. mirip. Ya, betul. Gejala-gejalanya mirip. Itu menandakan bahwa tubuh kita sedang ngedrop. Oke, terus yang kedua tadi ada tentang yang pernah diketahui sama Bu Sayudianto, ada pegawai rumah sakit yang mau diasapi atau di Fogging, ya. malah nggak mau tadi. Fogging, ya. Fogging. Entah saya mencoba untuk tidak berprasangka buruk terhadap Ya, mungkin yang melihat itu, di mana gitu, Dok, ya. Tapi yang jelas untuk fogging itu memang temporer, ya. Efeknya itu temporer. Kemudian dia hanya mungkin bisa memberantas nyamuk yang dewasa saja, yang sudah menjadi nyamuk. Padahal yang lebih jentik-jentik itu tidak tersentuh oleh asapnya tadi. Oke. Gitu. Kurang maksimal ya. Bisa dikatakan seperti Karena itu. jentiknya tadi tidak ikut iya, juga Ya, jadi temporer. Ketika nanti jentik-jentik itu kemudian menetas jadi nyamuk lagi, ya berarti harus fogging lagi. Fogging dong. lagi. Padahal Waduh. 1 kali fogging berapa biayanya kan? Cukup besar juga. Jadi mungkin itu, tapi kurang tahu, saya tidak berani untuk Iya. untuk Memang masalah fogging ini kan kadang ada ya menyalahkan. beberapa rumah yang tidak tidak berkenan. tidak mau Tidak berkenan, karena kan iya. nanti ya takut kena apa Iya, kan bahan-bahan. asapnya. Iya. Mungkin bahan-bahan kimianya terhirup atau apa. Betul. Iya. Oke. Oke, Dok, ini ada terakhir lagi dari Mas Radit lagi nih, Dok, tanya ya
tentang ini kalau kena DBD terus kehabisan darah putih bisa bahaya nggak gitu. Memang kalau DBD ini ya dok ya. Iya, maksudnya darah mungkin darah putih itu darah yang bening ya. Bukan leukosit ya, kalau bukan darah putih. Kalau darah bening itu ya trombosit itu tadi, Mak. Oh, yang dimaksudkan itu ya. Betul, kali ya, bukan darah putih Mas, tapi darah bening ya atau trombosit ya, Dok ya. Trombosit ya. Okay. Ya bahayanya ya berdarah-berdaraan tadi. Ya berdarah-berdaraan. Dia kan platelets atau trombosit itu memang komponen darah yang molekulnya paling kecil dia. Jadi kalau ada yang tadi saya katakan lubang-lubang di dinding ya, dia sendiri dia paling dulu akan loss, akan keluar dan akan menimbulkan shocknya di situ. Kalau terjadi dehidrasi atau hipovolemik, padahal sebenarnya tidak keluar dari tubuh kok darah itu, dia hanya menempati di ruang-ruang di luar dari pembuluh darahnya itu. Ya bukan tempatnya sebenarnya ruang intersisinya di situ. Tapi karena nanti akan berpotensi muncul perdarahan-perdarahan, akan muncullah shock. Shock itulah yang kemudian tanda-tanda shock ya menjadi akralnya dingin dari panas langsung turunnya drastis ya, anyep jejet itu lah, itu harus kita waspadai. Bukan dia langsung bisa sembuh, tapi harus kita waspadai nggak shock tak orang. Karena secara umum kan orang tua kalau anaknya udah turun panasnya seneng ya, udah sembuh gitu. Tapi harus hati-hati kalau kondisinya tambah pucet terus dinginnya dingin anyep ya, terus kemudian tekanan darahnya turun ya, kita harus hati-hati apakah nggak shock ini. Karena mungkin saja terjadi perdarahan tapi di dalam, misalnya di dalam perut terjadi pembesaran perut, kemudian di rongga pleura atau di rongga pembungkus paru itu efusi, dan atau beraknya hitam misalnya, dia enggak ngomong gitu kan. Tanda-tanda perdarahan seperti itu, iya di dalam ada perdarahan. Biasanya kalau sudah shock itu ya harus segera kita transfusi dengan plasma atau yang itu tadi pengganti trombosit tadi. Oke dok, ini namanya waktunya cepet banget ya dok ya ini ya. Udah mau jam 9 aja. Oke dok, yang terakhir nih ya, yang pasien DBD yang seperti apa nih dok? Maksudnya cirinya seperti apa ketika kita sebagai seorang ibu ya mengetahui anaknya yang seperti apa dan yang langsung ada tindakan ke rumah sakit itu kayak gimana dok? Iya, jadi ketika seseorang atau putra kita atau kita sendiri yang mengalami panas yang tinggi secara mendadak, kemudian panas itu tidak bisa langsung tuntas dengan hanya minum obat penurun panas saja, memang kita harus waspada ya, apalagi kalau ada gejala-gejala yang muncul lain. Sekali lagi, demam berdarah ini bolehlah kalau saya katakan sebagai penyakit yang jenius yang bermuka ratusan, jadi dia awal-awal bisa seolah-olah influenza, batuk pilek, radang tenggorokan, seolah-olah gastroenteritis akut atau diare akut, ada diarenya, ada mutah-mutahnya. Ternyata ketika kita buktikan dengan laborat, ternyata ada trennya ke arah demam berdarah. Jadi sembunyi di balik penyakit influenza kadang-kadang kayak gitu ya dok ya. Iya di situ. Kemudian tolong diingat bahwa untuk virus demam berdarah ini bukan hanya satu jenis. Virusnya ada, kalau teoritis ada 4 ya, dengue 1, 2, 3, 4. Jadi tidak jaminan kalau orang yang sudah pernah sakit demam berdarah ke depan tidak akan sakit demam berdarah lagi. Karena bisa jadi kalau sekian tahun lalu yang menyerang adalah virus dengue jenis 1, sekarang adalah virus dengue jenis 3. Lah, sudah enggak 2 lagi tapi 3 ya. Kena divaksinasi lagi, 2-nya datang. Berarti kan dia belum punya kekebalan terhadap virus yang strain jenis ini gitu. Jadi akan muncul kekambuhan lagi. Itu yang seringkali menjadi bahan pertanyaan pada orang tua pasien. Dok, dulu sudah kena kok sekarang kena lagi. Loh, ini beda. Ya, mungkin. Kalau sudah kena lagi gitu biasanya tambah berat atau gimana? Tidak dok? selalu. Jadi selalu tergantung sekarang adalah kondisi awal dari si pasien. Bagaimana kondisinya. Jadi intinya di sini kita sebagai orang tua waspada ya bagaimana kondisi anak ketika panas, dikasih obat paracetamol biasanya ya, tapi tetap. Nah, ini paling mungkin tidak kita beri saran sampai hari ketiga lah. Ya, kalau hari pertama langsung kita laboratkan mungkin hasilnya masih bagus semua ya, karena masih masa inkubasi awal. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali 24 jam misalnya masuk hari ketiga masih seperti itu, baru kita laboratkan
kemungkinan besar sudah mulai teridentifikasi apa yang khusus dari hasil ini bisa kita jelaskan. Jadi walaupun hari pertama tetap ngotot dilaboratkan tapi kalau hasilnya bagus semua biasanya akan kita sarankan dipantau sampai hari ketiga. Kalau masih begitu ulangi lagi hasil laboratorium. Sip. Terima kasih banyak Dokter Adi untuk waktunya ya Dok ya. Sama-sama. Meninggalkan banyak pasien tapi habis ini langsung begitu datang langsung mana pasiennya. Gitu ya Dok ya. Masih Siska ya. Thank you. Sukses selalu buat teman-teman di Rumah Sakit Gatul ya Dok ya. Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dokter Adi dan juga Mbak Siska dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Semoga saja bisa membuat kita lebih tahu lebih waspada juga, lebih aware lagi dengan yang namanya demam berdarah. Apalagi ini adalah penyakit yang bisa bilang tahunan ya. Setiap ini selalu ada. Ada siklus tahunannya dan sangat bahaya juga. Oke, sip. Dan lebih bahaya lagi kalau sudah jam 9 kita nggak pamit. Bisa kena protes. Ya kan, pamit aja ya. Ya udah Sobat R, terima kasih banyak. Selamat berweekend ria bersama dengan keluarga dan orang terkasih. Saya Hana Widianti. Saya Zaza. Pamit dulu. Wassalamualaikum. Bye-bye.